jika terjadi kecelakaan di jalan, tapi kita nggak ada yang mau ya kecelakaan ya. Betul. Tetapi jika memang ada perawatan medis yang harus dilakukan di rumah sakit, kita bisa mengedukasi nih. Jika terjadi risiko kecelakaan, bisa datang ke rumah sakit terkanan, di mana jika dilakukan pengobatan atau tindakan, ini tidak dikenakan biaya apapun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat mitra di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan Popa di Kopdar Online hari ini. Ya, gimana kabarnya untuk sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi ya di Kopdar Online karena kita akan ada sesi sosialisasi tentang perlindungan kecelakaan yang terbaru dari Grab dan Future Ready tentunya buat sahabat mitra semua. Sip, kalau kayak gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi, Popa juga pengen ngobrol sama bintang tamu kita hari ini, yaitu adalah Mas Kian dari Future Ready. Halo Mas Kian. Halo Popa. Apa kabar? Baik Popa. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Popa. Popa sehat, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas sehat. Kian. Kalau Popa sakit kayaknya Popa nggak di sini. Bener banget, bener. Sama nih, sahabat mitra juga mudah pada sehat ya, Yep. Mas Kian. Jadi kita pengen ngobrol juga nih Mas Kian. Grab dan Future Ready kan sudah bekerja sama di 2021 ya Mas Kian ya. Dan kita juga sudah banyak mengkaji mungkin dari Grab dan Future Ready, dan kita pengen tahu juga nih, ya kita pengen ngebahas juga kira-kira peningkatan apa aja sih terkait dari sisi perlindungan kecelakaan dan COVID untuk sahabat mitra semua nih tentunya Mas Kian. Nah, kalau kita pengen tahu, kita ngobrol sedikit nih Mas Kian ya, kita pengen tahu juga kira-kira apa sih manfaat perlindungan yang diberikan Grab dan Future Ready dari yang untuk sahabat mitra ataupun untuk yang konsumen tentunya nih Mas Kian. Mungkin Mas Kian bisa bantu informasiin. Baik, untuk manfaat perlindungan mitra Grab dan konsumen di tahun 2022 ini, jadi kalau bisa di-remind kembali, yaitu manfaatnya yaitu yang pertama adalah manfaat meninggal dunia. Amit-amit ya, kalau misalkan sahabat mitra nih terjadi resiko meninggal dunia, itu bisa mengajukan klaim dengan manfaat limit sebesar 50 juta. 50 juta. Dan yang kedua adalah cacat tetap total. Cacat tetap total ini benar-benar cacat yang total yang memang sudah tidak bisa berfungsi lagi ya, fungsional lagi, betul banget. Dan ini manfaatnya sama seperti limit dari meninggal dunia sebesar maksimum di 50 juta. Benar. Nah, tetapi ada juga kita nggak tahu kalau untuk cacat sebagian atau parsial. Ya. Jadi kalau untuk cacat sebagian atau parsial ini berbeda dengan cacat total. Nah, kalau untuk cacat parsial atau sebagian ini kan itu ada limit-limitnya Popa. Jadi kita mempunyai table dari PSKDI, itu nanti bisa dilihat oleh teman-teman sahabat mitra. Limitnya berapa persen sih dari limit maksimum yang didapat dari cacat tetap total. Seperti itu. Yang keempat adalah biaya perawatan medis. Jika terjadi kecelakaan di jalan, tapi kita nggak ada yang mau ya kecelakaan ya. Tetapi jika memang ada perawatan medis yang harus dilakukan di rumah sakit, itu limitnya untuk sahabat mitra sendiri di sini 25 juta per tahun. 25 juta selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Itu plafonnya selama 1 tahun. Jadi jika terjadi resiko dalam 1 tahun itu beberapa kali masih bisa diklaim, asalkan tidak melebihi dari limit yang sudah ditentukan. Ya. Yang terakhir, mungkin kita tadi sudah singgung ya, Popa juga sudah singgung bahwa saat ini pandemi COVID masih ada, apalagi dengan adanya varian baru. Nah, pihak Grab ini masih memberikan manfaat nih jika teman-teman sahabat mitra kehilangan pendapatannya akibat pandemi COVID-19. Nah, per tahun depan 2022 ini pengemudi akan mendapatkan pendapatan atau pengcoverannya itu sebesar Rp2.500.000. Rp2.500.000 ya. Dan ini berlaku juga bukan hanya sakitnya, tapi kalau misalkan mau tes PCR misalkan misalkan ya kan kita juga pasti tahu ya sebelumnya kan bisa aja ini saya ragu nih ini kena atau enggak, ini positif apa enggak. Berarti kalau untuk tes PCR pun bisa ya. Iya, benar seperti itu. Tapi kalau untuk tes PCR akan diklaim atau akan di-cover jika memang si sahabat mitra ini terkena COVID dengan hasilnya positif. Kalau negatif tidak. Lagi pula kita nggak mau dong, kita tetap harus on beat dong. Benar nggak Bu? Betul banget. Jadi sahabat mitra juga pastiin tahu ya kalau ini adalah limit atau plafon
yang berlaku untuk sahabat mitra semua untuk selama tahun 2022. Jadi kalau misalkan sahabat mitra amit-amit gitu kecelakaan sama penumpang ataupun sendirian itu tetap di cover. Benar. Gitu ya. Sip kalau kayak gitu. Nah, Papa juga pengen tahu nih sebenarnya Mas Kian. Kira-kira ada nggak sih jangka waktu pelaporan yang pada saat klaim itu kecelakaan terjadi gitu ya? Apa sih yang membedakan antara di tahun 2021 sama 2022? Iya. Kita ada perbedaan yang perluasan manfaat yang benar-benar kita sangat mengerti dengan hal tersebut ya. Karena kita banyak diterima case di tahun 2021 ada beberapa pelaporan yang diakibatkan tidak di cover karena ada sesuatu hal seperti pelaporannya melebihi dari SLA seperti itu. Apalagi jangka waktu ini kan paling penting banget ya. Iya, kan kita juga lihat dari beberapa case bahwa pada saat kecelakaan atau meninggal dunia kan kita nggak berpikir untuk melaporkan. Betul. Biasanya sahabat mitra ataupun konsumen ini biasanya melaporkan jika memang sudah merasa aman atau sudah tercover oleh pihak rumah sakit, baru dia melapor ke pihak Grab. Betul. Nah, yang membedakan di tahun 2021 sama 2022 Popa, di mana untuk pelaporan kecelakaan jika terjadi resiko kecelakaan di jalan, jadi sahabat mitra ini dari yang periodenya 1 kali 24 jam dari resiko terjadi kecelakaan, ini kami perpanjang menjadi 3 kali 24 jam. Seperti itu untuk pelaporan kecelakaan ya. Nah, seperti itu. Dan juga untuk pelaporan untuk meninggal dunia, itu pelaporannya sendiri dari terjadi resiko meninggal dunia yang tahun ini, tahun 2021 dari 3 kali 24 jam, ini kami perluas menjadi 7 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi memang jangka waktunya ini kami lebih perpanjang. Mengingat adanya case-case yang terdahulu di tahun ini. Seperti itu. Dan untuk kelengkapan dokumennya sendiri pada saat mitra sudah melaporkan terjadinya kecelakaan atau meninggal dunia, ini adalah 30 hari kalender Popa. Seperti itu. Jadi kami sarankan kepada teman-teman sahabat mitra ini, laporkan dulu aja jika terjadi resiko kecelakaan. Entah ada dampak yang fatal atau tidaknya, laporkan. Jangan sampai melebihi dari SLA-nya 3 kali 24 jam untuk kecelakaan, 7 kali 24 jam untuk meninggal dunia. Dan untuk kelengkapan dokumen 30 hari kerja. Itu bisa dilakukan. Asal jangan lebih dari 30 hari kalender, nanti manfaatnya tidak akan didapat Bapak. Tidak di cover. Benar. Gitu ya. Jadi sahabat mitra ini penting banget dan kita tahu lah gitu ya. Future Ready dan Grab juga tahu banget kalau kita semua itu juga nggak mau kecelakaan. Apalagi kalau kecelakaan kan mungkin aja pikirannya nggak, gue aku nggak mikirin buat yang ini dulu deh ngelaporin ini, tapi terkadang cuma fokusnya udah pengobatan, terus bayarnya gimana. Jadi nggak usah ke situ dulu, langsung aja lapor gitu ya. Karena dengan lapor kita bisa mengedukasi nih. Jika terjadi risiko kecelakaan, bisa datang ke rumah sakit rekanan, di mana jika dilakukan pengobatan atau tindakan, ini tidak dikenakan biaya apapun Popa, gratis. Gratis Popa. Jadi dengan adanya sistem cashless ini, sahabat mitra bisa melakukan pengobatan atau perawatan di rumah sakit rekanan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Tanpa mengeluarkan biaya. Terkadang ya itu ya, namanya tadi Papa bilang namanya manusiawi gitu. Benar. Terkadang kecelakaan yang dipikir, aduh, nih duitnya gimana gitu ya. Benar. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Nggak usah panik, benar. Yang penting selama sahabat mitra itu kecelakaannya pada saat jam kerja Grab, gitu ya, menggunakan persyaratan kayak kan biasa pakai atribut, benar. Terus akunnya sesuai gitu ya. Jadi pastiin mereka juga tidak melanggar peraturan lalu lintas juga. Benar, itu Popa. akan dibantu gitu ya. Karena jika memang tidak memenuhi persyaratan atau prosedur dalam pengcoveran asuransi, nanti manfaat tersebut tidak bisa didapatkan, Popa. Benar banget. Seperti itu. Ya, benar. Nah, itu juga sama tuh kayak kelengkapan kendaraan lah, sama kelengkapan on-bid-nya. Yang tadi Papa bilang itu juga harus diperhatikan. Kayak akun harus menggunakan akun sendiri atau akun pribadi. Terus juga menggunakan atribut lengkap. Benar. Helm, jaket, celana nggak usah. Maksudnya celana pribadi gitu kan ya. Tapi menggunakan dan juga pastiin tidak melanggar lalu lintas. Ya, dan yang pasti juga melengkapi kelengkapan kendaraan. Seperti STNK dan SIM. Harus valid. Itu harus valid dan harus aktif. Benar. Gitu ya, dan itu semua akan dibantu. Dan tadi kata Mas Kian, gratis ya Mas Kian ya? Gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Jika datang ke rumah sakit rekanan. Kalau datang ke rumah sakit rekanan. Ya. Karena sahabat mitra juga pasti pengen tahu gitu ya. Gimana sih proses pengajuan klaim? Gitu ya. Mungkin
Mas Kian juga bisa bantu proses pengajuan klaim. Tadi Popa di awal sudah kasih tahu juga nih Mas Kian. Iya. Buat sahabat mitra, daftar dulu. Benar. Gitu ya, daftar dulu di portalnya Future Ready. Iya. Jadi pastiin sahabat mitra sudah terdaftar. Daftar dari sekarang lebih baik sebenarnya. Iya. Lebih cepat, lebih baik ya. Benar. Nah, proses klaimnya kayak gimana Mas Kian kira-kira kalau itu? Mungkin kita tampilin dulu videonya kali ya. Yap. Oke. Sip, video sudah tampil. Oke, ini adalah cara pengajuan klaim di tahun 2022. Memang berbeda dari tahun 2021, di mana Future Ready memberi kemudahan kepada sahabat mitra untuk melakukan pengajuan klaim dengan sistem portal, Popa. Oke. Di mana sebelum melakukan pengajuan klaim, sahabat mitra harus registrasi dulu nih, agar dapat melakukan pengajuan klaim dengan menginformasikan nama, alamat email, nomor handphone, data-data sesuai dengan yang tertera di aplikasi Grab. Betul. Jika akunnya sudah terregistrasi, maka baru bisa melakukan proses klaimnya tersendiri. Ini untuk proses klaimnya sendiri cukup mudah, jadi tidak secara manual, tinggal mengikuti apa yang instruksi yang ada di portal kita, di portal klaim. Jadi teman-teman sahabat mitra tinggal pilih aja nih, kayak layanan yang digunakan, nama lengkap, nomor KTP, itu diisi sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi ya, jadi akun benar-benar harus sesuai. Benar sekali. Walaupun ternyata ada yang tidak kesesuaian, kami sarankan pihak sahabat mitra mengikuti atau melaporkan terlebih dahulu ke pihak Grab Indonesia. Seperti itu ya. Siap. Alamat lengkap, karena nanti di portal sendiri itu informasinya cukup jelas ya sahabat mitra dan Popa ya. Jadi alamat lengkapnya alamat lengkap tempat tinggal atau sesuai KTP, jadi itu sudah jelas. Ya, begitu juga dengan nomor handphone, alamat email, nomor plat kendaraan, nomor SIM, nomor STNK. Kian kembali mengingatkan untuk SIM dan STNK itu harus valid teman-teman. Jadi jangan sampai STNK dan SIM-nya sudah expired karena itu benar nanti karena berpengaruh pada saat proses pengcoveran dengan pihak asuransi seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau sudah seperti itu tinggal dilanjutin aja ya. Benar seperti itu dan di sini juga memberi kemudahan apakah si pihak pengisi dari masuk portal ini melaporkan untuk kejadian sendiri ataupun untuk rekan kerjanya seperti itu. Ya, di sini bisa dilihat untuk pencatatan kronologi, data klaim, waktunya. Ini memang kita memberikan kemudahan nih kepada teman-teman sahabat mitra semua nih, agar tidak terlalu repot-repot melakukan penguploadan melalui email. Iya, manual gitu ya. Manual. Jadi kita sudah menyediakan portal yang memang kita bikin semudah mungkin untuk sahabat mitra melakukan klaimnya. Betul. Selain untuk pengajuan klaim, juga bisa dilihat di portal ini, Popa. Ya. Progres klaimnya udah sampai nanti mana? Seperti apa gitu. Bener. Ya kelanjutannya. Kalau misalkan sahabat mitra udah ngisi tadi ya. Iya. Jadi ini masih terus diisi. Untuk kronologi jangan lupa diisi ya. Iya, kronologinya juga jangan sampai terlewat. Benar-benar gitu ya. diisi dengan lengkap waktu kejadiannya juga. Betul. Ya, kalau bisa dilihat di informasi di video tersebut, memang untuk kronologinya harus dilihat dengan lengkap. Diisi dengan lengkap ya, Papa ya. Diisi dong. Karena itu kan nanti buat pihak asuransi menganalisa, Papa. Benar. Menganalisa ini kejadiannya bagaimana, apakah termasuk dalam ketentuan polis, sisi polis tercover atau tidaknya. Betul. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat data klaim, nama rumah sakit. Nah, ini kan untuk proses klaim reimbursement ya, Popa ya. Kalau untuk cashless kan nggak perlu mengisi portal ini. Lebih gampang. Jadi datang langsung ke rumah sakit, menginformasikan prosedur yang dibutuhkan. Tetapi kalau untuk proses reimbursement boleh. Ini kalau reimbursement artinya adalah kalau sahabat mitra pakai duit sahabat mitra dulu, misalkan. Iya, benar, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa mengajukan klaimnya, ya. Betul. Dan maksimal untuk limit di 25 juta untuk asuransinya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk penguploadan dokumen-dokumennya. Dan biasanya jika memang ada dokumen yang tidak valid nih, Popa, kita biasanya menginformasikan. Jadi seperti yang tadi Kian sampaikan bahwa selain untuk pengajuan klaim, kita juga udah tahu nih proses progres klaimnya sampai mana. Apakah ada dokumen yang kurang atau ternyata masih dalam proses analisa atau kronologinya seperti apa ada yang kurang, itu biasanya diinformasikan dan tertera di klaim ini. Ya? Benar sekali, Popa. Benar-benar di tahun 2022 ini Future Ready memberikan kemudahan kepada sahabat mitra yang mengajukan klaim untuk asuransi kecelakaannya. Oke, jadi pastiin sahabat mitra yang paling penting adalah seperti yang di video di depan, dokumen pentingnya jangan lupa
Upload. Ya. Ini cuma contoh aja ya. Contoh, ya benar-benar bukan seperti itu ya, contoh ya. Ini ya. Ini cuma contoh dokumen. Intinya kalau dokumen itu adalah dokumen-dokumen yang penting ya, kayak misalkan tadi tuh diminta scan KK, terus juga foto, screenshot profil di aplikasi, itu sahabat mitra juga sama, screenshot order juga sahabat mitra screenshot, habis itu tinggal diupload aja gitu ya. Benar Popa. Dan pastiin juga pada saat pengajuan klaim jika sudah dilakukan penguploadan dokumennya jangan sampai tercecer dulu, disimpan dulu nih Popa. Jangan sampai hilang. Iya, takutnya pihak asuransi membutuhkan analisa kembali, takutnya ada gambar yang tidak jelas. Seperti itu. Jika sudah pengumpulan dokumen, di sini bisa lihat juga di video tersebut kita menginformasikan nih nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya harus valid. Jika tidak atas nama si pelapor atau atas nama si korban, juga bisa atas nama orang lain tetapi masih ada dalam satu kartu keluarga. Satu kartu keluarga. Benar. Oke, tadi dibutuhin juga kartu keluarga ya. Benar sekali Popa. Jadi benar-benar biar nanti pengcoveran atau uang pertanggungannya ini sampai ke yang benar-benar bersangkutan. Iya. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Ian Popa. atas waktunya, karena ini kita waktu juga sudah terbatas. Sebenarnya Popa juga pengen ngobrol lagi lebih banyak gitu ya dengan Mas Ian. Tapi karena waktu sudah terbatas ya kita harus akhiri. Sip, mungkin Mas Ian ada yang mau dikasih pesan-pesan buat sahabat kita? Pesan-pesannya sih tetap jaga kesehatan untuk jika pada saat melakukan aktivitas ini harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di Grab agar nanti jika terjadi resiko teman-teman mitra tidak akan ada kendalanya. Ya, seperti itu. Kita tidak mau adanya kecelakaan, tetapi seperti yang tadi dibilang, sedia payung sebelum hujan ya. Seperti itu teman-teman sahabat mitra, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sip, terima kasih sahabat mitra semua atas waktunya. Sampai bertemu di Kopdar Online berikutnya. Terima kasih Popa dan Mas Ian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.